Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan terus akan berbuat baik dalam kehidupan kita. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang Maha Kuasa dan berdaulat atas semuanya. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan dan menolong kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, supaya menjadi seperti tanah yang subur, yang menerima firman-Mu dengan sukacita, dan firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Samuel 19 ayat yang ke-33 dan juga 34. Tertulis demikian. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang pria lanjut usia. Ketika ia ditanya apa yang ia lakukan sepanjang hari sejak pensiun, ia menjawab, saya hanya duduk dan berpikir, dan duduk dan berpikir, dan terkadang saya hanya duduk tanpa berpikir. Keadaan seperti ini ibarat berhenti hidup sebelum mati. Sejarah mencatat bahwa banyak orang memberikan kontribusi terbesarnya pada saat usia yang lanjut. Earl of Halsburg berusia 90 tahun ketika ia mulai mempersiapkan 20 jilid revisi hukum negara Inggris. Galileo membuat penemuan terbesarnya ketika dia berumur 73 tahun. Begitu juga Kolonel Sanders, pendiri KFC, berhasil di usianya yang ke-73. Di usia 69 tahun, Hudson Taylor masih giat bekerja di ladang misi di wilayah Asia. Kadangkala usia tua membuat kita merasa sudah tidak berarti dan sudah tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kita kadang lupa bahwa waktu merupakan aset yang begitu berharga yang dikaruniakan Tuhan. Dan itu sebabnya kita perlu menggunakan waktu kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau, sesingkat apapun sisa umur kita. Dalam 2 Samuel 19 ayat 33-34 ini tertulis, berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Tawaran dari Raja Daud untuk Barzilai sebenarnya begitu memikat. Barzilai bisa mendapatkan jaminan hidup secara lahiriah bila ada di Yerusalem. Semuanya akan disediakan oleh Raja Daud baginya. Dia juga mendapat kehormatan untuk bersama-sama dengan raja, mendapatkan posisi yang terhormat di hadapan masyarakat. Ia juga tidak perlu bekerja, tidak perlu berusaha, karena semua yang dia perlukan akan tercukupi dan disediakan oleh raja. Tapi itu semua bukanlah hal yang menjadi passion dari Barzilai. Dia sadar bahwa usianya yang sudah 80 tahun menunjukkan bahwa hidupnya tidak lama lagi. Jadi ia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang bukan menjadi kerinduannya untuk dikerjakan. Waktu adalah aset yang sangat berharga. Setiap waktu adalah kesempatan yang bernilai, yang tidak bisa diputar kembali. Gunakanlah waktu hidup kita dengan bijak, bukan untuk berada dalam visi orang lain yang dipaksakan kepada kita, tapi untuk berada dalam visi yang Tuhan tetapkan untuk kita. Terlalu sering kita terjebak dalam rutinitas dan aktivitas hidup yang tidak selalu mengarahkan kita pada yang terbaik sesuai rencana Tuhan. Kita perlu mengambil waktu untuk merenung, mengevaluasi prioritas kita, dan memutuskan bagaimana kita akan menghabiskan waktu berharga yang Tuhan percayakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita perlu lebih banyak waktu bersama keluarga,
atau mendukung orang lain dalam kehidupan mereka, atau melakukan sesuatu yang lain. Tapi intinya kita perlu melakukan segalanya sesuai dengan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Lakukanlah itu dengan menghargai setiap momen yang kita miliki. Kehidupan adalah hadiah yang berharga, dan kita tidak pernah tahu berapa lama lagi kita akan memiliki kesempatan untuk hidup di bumi ini. Jadi gunakanlah waktu kita dengan bijaksana untuk yang terbaik seturut panggilan Tuhan. Filipi 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena itu mari kita pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup bukan berdasarkan pikiran asal masih hidup, tapi dengan suatu tujuan untuk mengerjakan perkara yang mulia yang dirancangkan Tuhan bagi kita." Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami menyadari bahwa waktu hidup tidak akan bisa terulang lagi. Waktu adalah kesempatan untuk kami melayani dan mengerjakan panggilan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan percayakan, tapi mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau melayani-Mu. Kami mau memakai hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tuntun kami Roh Kudus, supaya kami mengerti akan visi dan panggilan-Mu bagi kami, dan dengan setia melakukannya dalam kehidupan kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas setiap kami. Lindungi kami Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, kuasa kegelapan, dan segala hal yang tidak baik. Berikanlah kami ketenangan dan tidur yang nyenyak, istirahat yang baik sepanjang malam ini, sehingga kami dapat bangun kembali dengan tubuh yang sehat, dikuatkan Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Saat ini kembali kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat dan menilik setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami menyerahkan setiap rencana, cita-cita, harapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dan merajut kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang mengalami anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.